Semakin banyak fakta yang terbuka dari pembunuhan 4 anak yang dilakukan oleh ayah kandung di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Malam hari ini kita akan membahas perkembangan kasus ini bersama narasumber Wakil Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Pak Henrikus, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Pak Henrikus, terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Pak Henrikus, tersangka ini, pria ini kemudian ditetapkan atau P ini ditetapkan menjadi tersangka. Persisnya untuk kasus yang mana dengan ancaman hukuman berapa lama Pak Henrikus? Baik Mbak Putri, jadi Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan saudara PD sebagai tersangka per Jumat malam, yakni 1 hari yang lalu, kami telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka terhadap perkara terhadap perkara kekerasan terhadap anak dan atau KDRT dan atau 340 subsidiar 338 KUHP. Jadi untuk perkara dengan kematian 4 orang anak, kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Ya, ancaman hukuman berapa lama Pak Henrikus? Ya, untuk ancaman hukumannya diancam dengan maksimal seumur hidup. Ya, maksimal seumur hidup. Pak Henrikus, sudahkah diketahui kemudian berdasarkan hasil autopsi, kapan persisnya sebenarnya waktu kematian anak-anak tersebut? Jadi, untuk hasil otopsi secara keseluruhan, kami belum menerimanya. Namun, ada hasil otopsi awal yang diberikan oleh tim dokter forensik Rumah Sakit Polri kepada penyidik. Jadi dari hasil otopsi awal, diketahui bahwa waktu kematian dari keempat anak tersebut antara 2-3 hari sebelum dilakukannya pemeriksaan otopsi jenazah. 2-3 hari, artinya ketika ditemukan hari Rabu kalau tidak salah ya, kemudian otopsi baru dilakukan Kamis, berarti masih di pekan ini gitu ya meninggalnya, antara hari Senin atau hari Minggu begitu Pak? Ya, otopsi dilakukan pada hari Rabu malam. Rabu malam, oke. Jadi kegiatan olah TKP kami lakukan di tanggal 6 Desember, selanjutnya jenazah langsung dibawa ke RS Polri. Dan pada malam hari itu juga langsung dilakukan otopsi terhadap keempat jenazah tersebut. Pak Henrikus, banyak sekali pertanyaan sebenarnya, terutama berkaitan dengan karena ada beberapa orang yang kemudian sempat datang ke rumah, sempat bertanya-tanya ke tetangga, sempat melewati rumah tersebut, bahkan ada penjual air yang kemudian sempat meletakkan air di depan rumah. Sebenarnya bagaimana komunikasi terjalin antara pelaku ini dengan lingkungan sekitarnya? Apakah betul-betul memang tidak ada yang mengetahui bahwa terjadi pembunuhan di dalam rumah tersebut? Ya, baik. Jadi kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi, baik dari pihak keluarga istri maupun keluarga tersangka, dan juga dari pihak tetangga kanan kiri termasuk Pak RT. Jadi saksi mengetahui adanya aktivitas terakhir dari anak-anak termasuk si tersangka itu di hari Minggu tanggal 3 Desember 2023. Nah, selanjutnya terkait ada informasi bahwa adanya orang yang meletakkan minuman. Itu benar, kami telah memeriksa saksi tersebut. Jadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 di pagi hari. Di pagi hari, saudara PD atau tersangka ini mengirimkan WhatsApp kepada grup di grup RT atau grup tetangga di situ. Ya. Intinya meminta untuk dibelikan 4 buah minuman Maison. Nah, selanjutnya ada salah satu saksi yang juga merupakan tetangganya menyanggupi permintaan tersebut dengan membelikan 4 buah minuman tersebut. Nah, kemudian saksi tersebut ketika sudah membawa minuman itu
dan bertanya kembali kepada si tersangka bahwa minuman sudah saya bawa, tetapi tersangka mengatakan agar letakkan saja di depan pintu. Jadi saksi pada hari Rabu pagi tersebut tidak sempat bertemu tatap muka dengan tersangka. Selanjutnya, ketika tersangka sudah mengetahui bahwa minuman itu sudah diletakkan di depan pintu, barulah tersangka ini mengambil minuman tersebut. Putri. Ya, baik. Jadi memang sama sekali tidak ada komunikasi hanya berbentuk teks begitu ya Pak ya. Dan apakah kemudian sudah diketahui sebenarnya apa yang memicu sampai tersangka membunuh keempat anaknya dan diduga berarti sudah meninggal dunia, sudah dilakukan pembunuhan itu artinya sebelum hari Rabu? Ya, jadi Putri, kami juga selain mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi yang tadi sudah saya sebutkan berjumlah 12, kami juga dari hasil kegiatan olah TKP, kami menemukan banyak informasi di TKP. Termasuk kami mendapatkan rekaman video. Ya. Rekaman video yang dibuat langsung oleh si tersangka ya, pada hari Minggu 3 Desember 2023 di siang hari. Di situ yang bersangkutan merekam kejadian sebelum yang bersangkutan melakukan aksi kejinya, melakukan pembunuhan terhadap keempat anaknya. Dan video yang kedua direkam setelah anak-anaknya sudah tidak bernyawa. Artinya sudah dilakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Jadi ketika rentan waktu yang kami dapatkan dari hasil otopsi awal adalah kurang lebih 3 hari sebelum waktu pemeriksaan otopsi, dikaitkan juga dengan video yang bisa kami dapatkan, maka adanya kesesuaian. Kesesuaian fakta peristiwa dalam perbuatan tersebut. Artinya ada petunjuk kuat bahwa tersangka ini melakukan aksi kejinya yakni di hari Minggu siang. Putri. Pak Henrikus, kenapa sampai direkam? Apa tujuannya merekam itu sebenarnya? Apakah rekaman itu kemudian dikirimkan kepada orang lain, misalnya kepada istrinya? Ya, jadi untuk rekaman video dari 2 video itu tersebut kami dapatkan di handphone. Ya. Rekaman tersebut saat ini sedang kami ajukan juga dalam proses pemeriksaan di laboratorium forensik siber. Ya. Nanti kami juga sedang menganalisa rekaman video tersebut. Nah, untuk sampai saat ini rekaman tersebut masih tersimpan di video di handphone milik dari si tersangka ini. Baik, bagaimana sebenarnya kondisi kejiwaan tersangka dan ada juga pesan yang tertulis di lantai. Apakah itu memang ditujukan kepada seseorang yaitu istrinya? Ya, jadi terkait dengan pesan, kami juga telah mengambil keterangan saudara PD, ya, bahwa setelah melakukan aksi kejinya membunuh keempat anaknya, yang bersangkutan kemudian melakukan upaya bunuh diri dengan cara menyayat pergelangan tangan kirinya. Nah, setelah menyayat pergelangan lengan kirinya tersebut, yang bersangkutan kemudian menuliskan pesan tersebut. Pesan yang pada saat kami kegiatan olah TKP, kami temukan tertulis di lantai rumahnya. Tertulis, "Puas Bunda, thanks for all." Ya. Jadi tulisan itu dibuat oleh yang bersangkutan setelah melakukan aksi kejinya tersebut. Dan menggunakan darahnya sendiri, betul? Dari informasi yang kami dapatkan, keterangan yang bersangkutan adalah demikian. Namun kami juga tetap melakukan scientific investigation, yakni swab darah tersebut kami majukan ke Lab 4 di Puslap 4 Mabes Polri untuk memastikan secara saintifik itu adalah darah dari tersangka atau bukan. Ya, Pak Henrikus, apa sebenarnya yang memicu tersangka untuk membunuh anak-anaknya ini?
Ya, jadi saat ini sampai dengan hari ini kami belum melakukan pemeriksaan terhadap istri atau saudara DM. Nah, setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara DM, kami akan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, yang juga akan bisa menggambarkan motif atau latar belakang dari tersangka ini melakukan aksi kejinya. Apakah kondisi tersangka, kondisi kejiwaan tersangka dalam kondisi baik? Informasi dari tim kedokteran Polri misalnya. Ya, jadi Putri, pertanggal 6 Desember yang lalu, ketika tersangka juga kami rujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kami telah mengajukan permohonan visum psikiatrikum terkait dengan kesehatan kejiwaan yang bersangkutan. Nah, dari tim Rumah Sakit Polri, selain melakukan perawatan terhadap tersangka, tim juga melakukan pemeriksaan, baik secara medis kesehatan fisik maupun kesehatan kejiwaan yang bersangkutan. Hasilnya? Nah, hasilnya kami saat ini masih terus memantau hasilnya, namun bagaimanapun juga kami tetap harus melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Apapun hasilnya, itu nanti akan kami hadirkan dalam proses penegakan hukum, itu menjadi keputusan hakim untuk menilai. Baik Pak Henrikus, kami terima kasih sudah memberikan perkembangan yang cukup signifikan, penjelasan kepada publik berkaitan dengan hal ini. Pak Henrikus Yosi, Kompol Henrikus Yosi, Wakil Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat malam Pak Henrikus. Selamat malam Mbak Putri.